Maaf nih BRT, selak. Soalnya aneh dengar ada bau-bau ribanya nih minjem-minjem nih pakai dia ada hasil dari minjemnya. Kalau ngomong soal riba berarti mau dapat ancaman dari Allah BRT. Rasain lu. Ya, akhirnya ayah harus nyampein apa yang ada di Al-Quran. Sorry maaf nih di jalanan begini nih yangnya. Jujur ya, Tak. Kunci dari bisnis itu adalah relasi dan kesempatan. Ya, mungkin kalian belum punya itu, Tak. Kalian tuh benar-benar masih ngejalanin bisnis itu, ngejalanin dagang tuh masih dari naluri tradisional yang memang dari dulu tuh udah ada. Bahkan sebelum pasar-pasar ada. Maksudnya gimana sih teh? Nggak paham deh. Iya, cara kalian berdagang itu, Tak, yang seolah-olah kayak orang ngetop, modal omong besar itu, nggak bisa, Tak, dengan bisnis yang serius yang memang mengandalkan relasi dan kepercayaan. Banyak nih pengusaha-pengusaha properti yang sukses, itu tuh karena memang mengandalkan relasi dan jaringannya yang cukup besar. Ya, di samping itu tentu juga kreativitas, cara pada saat mereka merancang membangun suatu bisnis mereka sendiri. Maksudnya teh? Gini loh, Tak. Pada saat para pemula itu sedang melakukan rancangan untuk membangun suatu perumahan atau townhouse, pengusaha juga sudah merancang akan membangun kota. Kota yang benar-benar dengan pemikiran yang matang, ada tata kotanya, mereka membentuk mall, taman-taman juga, kayak gitu, Tak. Ita, kok bengong sih? Ita ngerti nggak sama yang Tete omongin tadi? Ngerti kok, tapi cuma sedikit aja. Itu udah ngomong panjang. Gimana sih? Iya, ya sedikit sih ngerti teh. Iya, udah deh. Pokoknya intinya kayak gitu, Ta. Ada. Salah. Makasih ya, Bang. Ya. Alhamdulillah bisa ketemu di sini, Ang nih. Aduh, kebetulan Yang tinggal lo doang nih, Ang. Yang nunggak belum bayar iuran RT-nya. Pak Rete. Baru juga aja ngejekin kaki di mari udah main nagih-nagih aja. Hah, ini sih kebetulan aja, Ang, ketemu di sini. Emang berapa semuanya? 25.000, Ang. Masa pengusaha gede kayak lu gini nggak mampu sih bayar? Ye. Kalau buat 3 tahun berapa? 3 tahun? Yang bulanan aja lu nunggak, apalagi yang tahunan. Iya deh, masa lu nggak mampu bayar sih? Mami? Kenapa? Kaget ya? Iya enggak sih, tapi jangan ngagetin begitu dong. Emangnya kenapa kagak boleh? Ya boleh, tapi jangan ngagetin begitu dong, Mami. Tahu nih laki bini kerjaannya datang dadakan mulu ngagetin orang. Ang, ini hitung-hitung buat bayar pinjaman lu ya. Jangan gitu dong, Bu Rete. Lah, Ang, udah syukur, Ang, gue bukan rentenir, Ang. Coba kalau gue rentenir, udah gue bungain, selama 7 bulan udah berapa itu utang lo? Sembarangan aja lo, Ang. Maaf nih BRT, selak. Soalnya aneh dengar ada bau-bau ribanya nih minjem-minjem nih pakai dia ada hasil dari minjemnya. Kalau ngomong soal riba berarti mau dapat ancaman dari Allah BRT. Rasain lu. Ya, akhirnya ayah harus nyampein apa yang ada di Al-Quran. Sorry maaf nih di jalanan begini nih yangnya. Ya soalnya kalau ngomong Allah mau di mana aja harus ngomong Allah biar apa sih kita Allah terus. Jadi di Al-Baqarah ayat 205 tuh Allah bilang begini. Alladzina ya'kuluna riba la yaqumuna illa kama yaqumul ladzi yatakhabbathu syaitan minal mas. Orang-orang yang makan riba
kagak bakal bisa berdiri kecuali berdirinya seperti berdirinya orang lagi kesambet setan dan kelakuannya kayak orang gila. Kenapa? Dzalika bi annahum qalu innamal bai'u mislu riba. Gara-gara mereka ngomong bahwasanya dagang itu ya riba. Padahal wa ahallallahul bai'a wa harrama riba. Ya padahal tadi Allah ngomong, ya Allah ngehalalin dagang dan ngeharamin riba Pak RT Bu RT. Tapi jangan khawatir Pak RT Bu RT. Faman ja'ahu mau'izatun mir rabbih fantaha falahu masalatan. Dan barang siapa yang dapat peringatan untuk deh kagak usah riba lagi kata Allah gitu ya. Terus dia berhenti kagak makan riba tuh. Ya udah yang udah ya udah. Wa amruhu ilallah, dan urusannya nanti sama Allah aja. Yang gawat Pak RT Bu RT, wa man ada faulaika ashabun nar, yang masih terus-terusan makan riba urusannya neraka. Hum fiha khalidun, di dalamnya tuh selamanya alias forever. Gitu ceritanya Pak RT Bu RT. Tuh, Bu RT dengerin tuh kata Ustaz Aifoy. Iya kan? Duh. Buset lu mah Poy, gue cuma bercanda Poy. Tahu. Lagian kayak begitu aja lu mah langsung dimasukin hati pakai acara ngeluarin ayat Quran segala lu Poy, nakutin banget. Bukan gitu Bu RT Pak RT. Ayah bakal sedih banget kalau tetangga ayah masuk neraka. Kita sama-sama kagak mau kan masuk neraka. Kapan tujuan kita biar sama-sama bisa ngantri ke surga gitu. Tuh. Poy. Jangan diambil di hati, Poy. Kagak. Bini gue udah berhenti kok ngebungain duit yang jadi riba ya. Ya udah deh Pak RT, Bu RT. Aye sama apa ini pamit dulu ya. Istirahat dulu, baru nyampe nih capek ya. Ngantri ke surga ya. Ya, Assalamualaikum. Semprot lagi, Poy. Barangan aja sih kalau. Tapi kan gue gak enak. Malu-malu kalau duit aja lo. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ang, ini gue, Kong Haji. Kong Haji, telepon. Iya, Kong. Maaf, Kong, tadi saya nggak ngeliat nama yang telepon. Iya, lu di mana lu? Jakarta, Kong. Baru aja nyampe. Alhamdulillah. Ya udah, sekarang lu mampir ke rumah gue ya. Bisa, Kong. Kong SMS-in aja alamatnya, Kong ya. Ntar ayah ke situ. Tapi, Kong, boleh nggak ngajak temen, Kong? Ah, nggak usah. Kalau bisa lu sendirian aja. Ntar Sukri yang jemput lu, ya. Oh gitu ya, Kong ya. Oh ya udah deh, Kong. Makasih ya, Kong ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Boy, Kong gue ngajakin ke rumahnya. Ya, udah lu berangkat aja. Ya, bismillah ya. Aduh, Kri, gue seneng banget, Kri. Gue seneng banget ketemu cucu gue. Dia berada di sini, cucu yang selama ini gue cari-cari. Aduh, alhamdulillah ya Allah. Ayah ngerti banget kok. Waalaikumsalam. Astagfirullahaladzim. Wan. Duduk. Iya, Kong. Dari mana lo? Saya langsung dari Citayam langsung ke sini, Kong. Wih, jauh amat. Iya, Pak. Maaf, Kong Haji. Kenapa nih? Kenapa? Saya dengar dari Cing Munawar katanya hari ini mau ke notaris ya. Oh, iya ya. Seharusnya emang hari ini. Cuman ya gimana ya, gua ada urusan dulu tuh. Saya udah siap, Kong. Iya. Gimana kalau gini, Wan? Sekarang bisa nggak lu anterin gua ke kuburan babe lu, anak gue, Agil? Ke kuburan, Kong? Lah iya, kuburan anak gue. Wah, gimana nih? Saya nggak mikir kalau engkong ini bakal nanyain itu. Jangankan mau nunjukin kuburan bapak, buat yang bakal dijadiin emak aja belum ada orangnya. Bisa nggak sekarang? Hah? Bisa nggak sekarang? Sekarang ya, Kong? Iya. Besok aja, Kong. Saya belum bersihin kuburannya. Bersihin. Iya, Kong. Malu kan? Mumpung sekarang aja deh, mumpung ada supir. Masalah bersihin itu mah gampang. Paling kan urusan cepet, jigo, gocap kan gitu. Beres. Iya, tapi saya ada janji dulu sama temen, Kong. Gini maksud gue. Kita habis dari kuburan itu, kita langsung ke notaris, tanda tanah hak waris ya.
Tapi Kong, Nggak usah tapi gini deh, udah deh. Gini, maksud gua gini, kalau memang kuburan itu palsu, ya, ntar kita langsung ke polisi. Kita bikin delik penipuan. Pasal 378 tuh, Kong. Tuh, lu denger.